persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda sekalian, mari kita awali pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bersikap sempurna, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagi anak-anak sekalian, Ustadz bisa bergerak, kalian juga bisa bergerak. Artinya ada sesuatu yang bisa menjadikan kita bergerak. Ya, itu ya. Dan ternyata yang kita temui itu tidak cuma pada manusia, ya, tapi juga pada hewan. Tadi Ustadz berangkat dari rumah bisa sampai di sekolah seperti ini, tentu bukan simsalabim, tapi bergerak. Nah, kucing di jalan yang hampir ketabrak tadi, ya hampir ya, kemudian saya bel, tin, nah, akhirnya menepi, berarti tandanya dia juga bisa bergerak. Apa yang kira-kira yang akan kita pelajari hari ini? Organ gerak. Ya, akan kita pelajari hari ini adalah organ gerak. Nah, kita lihat video berikut ini ya. Ustadz akan melakukan share screen. Nah, mari kita tengok. Anak, hari ini kita akan belajar kembali dari tema 1 subtema 1 muatan materi IPA kompetensi dasar 3.1. Tapi sebelumnya, perhatikan dulu gambar-gambar berikut ya. Nah, gambar apa ya itu tadi? Gambar tadi adalah gambar dari orang ataupun hewan yang sedang bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Apa saja sih fungsi organ gerak? Organ gerak dapat membuat kita berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, ataupun memanjat. Alat gerak juga dibedakan menjadi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri,
Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan diam. Sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dan membuat tulang bergerak. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki dan tangan. Bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang dapat dibedakan menjadi dua, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Apa sih hewan vertebrata itu? Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang lengkap, dan memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Nah, sekarang avertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan memiliki bentuk tubuh radial. Berikut adalah contoh dari hewan avertebrata. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, jangan takut untuk tanya ke gurumu ya. Sampai jumpa. Kan yang kita temui di pertemuan pertama di kelas 5 ini di SD Al-Furqan ini adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia tentang paragraf. Nah, apakah ada yang sudah pernah belajar tentang paragraf sebelumnya di kelas 4? Oh, ada? Ada, alhamdulillah. Oh, Mbak Ataya Nazira ya. Nah, Mbak Ataya Nazira. Jadi paragraf itu secara umum berisi dua hal. Yang pertama adalah ide pokok, yang kedua adalah kalimat penjelas. Yang pertama adalah ide pokok, yang kedua adalah kalimat penjelas. Jadi ada intinya, sentralnya, yakni ide pokok. Oke. Baik anak-anak sekalian, selamat datang kembali di ruang besar. Nah, kita bahas bersama ya LKPD 1. Ya, ini diketik kelompok berapa, misalnya kelompok 1 ya, anggotanya siapa. Tujuannya apa? Dengan membaca teks organ gerak hewan sehingga dapat menganalisis ya alat gerak hewan dan manusia secara benar. Mana materinya? Ini ya. Nah, ini organ gerak manusia dan hewan. Kalau kita tengok di sini, kira-kira apa organ gerak manusia? Ada yang tahu? Oke, kaki, tangan ya. Iya. Ikan? Ikan sirip. Sirip, betul. Sirip. Ekor, boleh. Ekor. Sayap. Sayap, oke Sayap. betul. Ular? Badan. Perut, ya. Perut. Kalau kambing? Kaki. Kaki. Ya, kaki. Sama tangan. Kambing punya tangan? Enggak. Kira-kira untuk fungsinya apa kaki itu? Berjalan. 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 Terus? Kalau perut? Mengesot. Melata ya, melata. Sayap? Terbang. 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 Sirip ekor? Berenang. Kaki tangan? Ya berjalan ya. Berjalan. Mengambil ya. Makan. Ya boleh. Nah itu ya. Itu tadi fungsi dan nama-nama organ geraknya. Sekarang kita berpindah ke slide 4. Nah, ide pokok. Kira-kira ide pokok yang nomor 1 apa ya kira-kira ya?
Jebakan nomor 1 adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu ya. Itu ide pokok yang pertama. Ini ya. Ciri yang kedua, ide pokok yang kedua apa kira-kira? Gerak pada manusia ya, dan hewan menggunakan organ Gerak gerak. Sudah itu ya. Ketiga, paragraf ketiga kira-kira apa? Organ gerak pada hewan dan manusia dan memiliki kesamaan. memiliki kesamaan. 4 apa kira-kira? Iya betul. Tulang disebut alat gerak pasif. Karena tulang Saya. tidak Baca. Yang kelima, otot. Betul. Otot disebut alat gerak aktif. Itu adalah ide pokoknya ya, ide pokok. Kemudian yang kedua, buatlah 2 ide pokok kemudian dikembangkan menjadi 2 paragraf. Nah, ini karena waktunya tinggal 5 menit ya. Waktunya tinggal 5 menit. Ini akan Ustadz kirimkan ke classroom ya, ke classroom masing-masing sehingga bisa dikerjakan secara asinkronus. Asinkronus itu apa? Tidak harus terpaku kepada jadwal. Nah, gitu. Asinkronus itu boleh dikerjakan malam hari, sore hari, ya, pagi banget. Kalau kalian habis sholat tahajud itu ya boleh dikerjakan melalui Google Classroom atau Classroom. Hari ini anak-anak, nah, tentang organ gerak hewan, ada yang mau barangkali berpendapat, angkat tangan. Apakah organ gerak hewan dan manusia itu berbeda? Ada yang beda, ada yang secara umum sama ya, secara umum sama. Kemudian tulang itu termasuk alat gerak pasif atau aktif? Pasif, betul banget. Kalau otot termasuk alat gerak pasif atau aktif? Aktif, betul sekali. Aktif. Apa fungsi kaki? Berjalan. Mari kita tutup pertemuan kali ini. Bersikap sempurna. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.